Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Repilobu. Saya dari kelas 11 IPS 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang berada di Nusantara. Kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang berada di Nusantara adalah kerajaan maritim yang merujuk pada kerajaan yang ekonominya bertanggung pada perdagangan dan pelayaran. Kerajaan maritim juga pernah berjaya pada masanya. Kerajaan maritim pada awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Ada beberapa kerajaan maritim Hindu-Buddha yang menetap dan menguasai sebagian wilayah Indonesia, yaitu pertama, Kerajaan Kutai, kedua, Kerajaan Tarumanegara, ketiga, Kerajaan Mataram Kuno, keempat, Kerajaan Sriwijaya, kelima, Kerajaan Singhasari, dan yang terakhir, Kerajaan Majapahit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibrahim Ilimi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan yang ekonominya bergantung pada perdagangan dan pelayaran di Indonesia. Kerajaan maritim sempat berjaya di masanya. Kerajaan maritim di Indonesia banyak yang awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Tercatat sebanyak 6 kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah menetap dan menguasai sebagian wilayah Indonesia. Di artikel ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha tersebut. 1. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Buddha berdiri pada abad 7 di Sumatera. 2. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berada di daerah yang dialiri Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo, meliputi Mengelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. 3. Kerajaan Singhasari. Menurut kitab Negarketagama, Singhasari berada sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. 4. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit 1293-1500, berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur sekarang. Tanggal berdirinya saat Raden Wijaya, raja pertama, dinobatkan menjadi raja, yaitu 10 November 1293. 5. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di abad ke-5 SM di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. 6. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 SM dan terletak di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 SM dan terletak di Jawa Barat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ibrahim. Saya dari kelas 11 IPS 1. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang berada di Nusantara. Kerajaan maritim Hindu-Buddha yang berada di Nusantara adalah kerajaan maritim yang merujuk pada kerajaan yang ekonominya bertanggung pada perdagangan dan pelayaran. Kerajaan maritim juga pernah berjaya pada masanya. Kerajaan maritim pada awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Ada beberapa kerajaan maritim Hindu-Buddha yang menetap dan menguasai sebagian wilayah Indonesia, yaitu yang pertama Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara,
Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohalia Dama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonominya berguna pada pandangan dan pelayaran di Indonesia. Kerajaan-kerajaan maritim sempat berjaya di masanya. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia banyak yang awalnya merupakan pendatang, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia.